Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi amma fa inna Allah ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu. Tadi terus. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala ta'ala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يا علي تصدق على موتاك فإن الله قد وكل ملائكة يحملون صدقات الأحياء إليهم فيفرحون بها أشد ما كانوا يفرحون في الدنيا ويقولون اللهم اغفر لمن نور قبرنا وبشره بالجنة كما بشرنا بها. وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقال إمامنا الشافعي في ديوانه قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال أحد الشعراء ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. Muqaddimah agak panjang biar pantas disebut kiai. Gimana? Al-mukram wal muhtaram wal muwaqqar wal mu'azzam Ustadzuna al-fadil al-muballigh ad-da'i lil-mujahid fi sabilillah Kiai Haji Dukun Dukun kan kitab Khazinatul Asrar itu kitab dukun
Kitab hikmah bukan dukun nggih. Kiai Haji Khazinatul Asrar matta'anallahu bituli hayati. Amin dong. Wa nafa'anallahu bisairi ulumi wa nafahati wa barakati fid dini wad dunya wal akhirah. Al Ustaz Bahrun SE SH SE SH SMKN SH MKN anggota DPRD DPRD Kabupaten Tegal. Oh iya, anggota dewan berarti ya, DPR berarti. Masya Allah, Ustadz lagi. Fraksi PKS, biasanya LC PKS. LC saya. LC itu singkatan langsung ceramah. Bapak Sukri yang saya hormati, Pak Sukri, Ustadz Slamet, Ustadz Sumarto, dan seluruh tokoh masyarakat, semuanya yang saya hormati tanpa terkecuali, bapak-bapak dan ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, para santri putra yang sangat saya cintai, I love you full. Juga santri putri yang mencintai saya, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para calon penduduk kuburan yang saya doakan mudah-mudahan semuanya nanti akan masuk surganya Allah. Bu, pengen masuk surga? Mau sekarang? Dan saya yakin yang hadir ini alhamdulillah insya Allah menjadi penduduk surganya Allah. Siang ini saya agak capek, lemes, letih, lesu, lapar dan dahaga, turung mangan, datang sendiri lagi nggak dijemput sama Ustadz Aziz Suradadi. Tambah lemes lagi, yang depan bapak-bapak ini tua semua, ini ngerusak pemandangan. Tapi insya Allah yang paling sepuh masuk surga dulu. Sedikit timbul lagi semangat saya karena melihat yang hadir semuanya ini adalah orang-orang baik, orang-orang soleh dan solihah, calon penduduk surgani Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tahu Pak? Ya saya jawab tahu dong. Sebab menurut keterangan yang pernah saya pelajari bahwasanya penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan prihatin. Alhamdulillah kula panjenengan sami duweni wajah yang cukup syarat untuk itu. Ini yang hadir wajah memprihatinkan semua. Bukan menghina, bukan. Beginilah kita umat Islam. Gimana? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit di dunia untuk bersenang-senang nanti di akhirat. Sedikit menderita di dunia rapopo, sing penting ning akhirat mlebu swarga. Sedikit kekurangan di dunia untuk naon-naon, yang penting di akhirat selamat dari api neraka. Sedikit diuji oleh Allah di dunia, no problem, yang penting nanti di akhirat kita berbahagia. Amin dong. Ingat bahwasanya surga bagi orang yang beriman itu nanti di akhirat. Dunia ini adalah penjara bagi kita semua. Leres dawuh Kanjeng Nabi,
Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ya lobet kabeh. Kalau nyebut ya nyebut, lamun mboten nggih mboten napa-napa. Ini kan setengah nyebut setengah enggak. Bikin repot malaikat. Harus ditulis wong kayak enggak nyebut, ditulis nyebut wong kayak enggak nyebut, kalau enggak ditulis wong nyebut. Nyebut sing banter. Nggih. Seperti orang Aleppo. Ada satu kota di negeri Syria namanya Aleppo. Apa? Aleppo. Itu di sana orang Islam semangatnya luar biasa. Walaupun konflik, tapi semangat luar biasa. Nyebut nama Allah kencang sekali. Allah, makanya sehat-sehat, kuat-kuat orang Aleppo. Aleppo itu sebutan barat. Kalau orang Arab menyebut Halab, ha, lam, ba, Halab. Barat nyebut Aleppo. Memang lidah barat gak fasih. Beda dengan lidah orang Islam, fasih. Gimana? Barat gak fasih, coba yang pernah belajar bahasa Inggris. Beda lafal, beda tulisan, beda pengucapan. Theater dibaca teacher, capital dibaca capital, action dibaca action, caption dibaca tukang bikin status. Syam jadi Syria, Halab jadi Aleppo, Qahirah Kairo, Iskandaria Alexandria, Iskandar Alexander, Yusuf Yosef, Daud David, Ibrahim Abraham, ya, Ismail Samuel, Sulaiman Solomon, Durrahman Doraemon. Orang barat. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Yang perempuan semangat, alhamdulillah. Berikan aplaus kepada ibu-ibu dan remaja putri. Yang sebelah sini nih bapak-bapak dan remaja putra persis korban gempa bumi. Ibu-ibu semangat, apalagi yang tengah. Dari tadi kok melototin saya. Mungkin terpesona dengan saya. Sayang dalam hatinya bilang, ini kiai apa dukun? Ad-dunya utawi donya sijnul mu'mini iku penjara bagi wong kang beriman, wa jannatul kafir lan swargane wong kafir. Nggih mboten? Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir yang tidak beriman tentunya. Apalagi kalau kita membuka hadis qudsi, selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, ya dunia inni ja'altuki jannatan li'adai wa sijnan li'awliyai. Suara ini keluar enak betul. Bilang gak enak keplak dah. Wis pokoke enak ngoten mawon nggih. Sebenarnya apa enak, yang penting enak. Kula niki gak ada kelebihan Pak, alhamdulillah. Saya ini kalau ke Mekah, haji atau umroh, walaupun satu kali pasti mendapat kesempatan menjadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Bukan penceramah sembarangan. Cuman jamaahnya itu hak rombongan saya. Itu pun kadang cuma 4 orang. Ya, yang penting kan imam di Masjidil Haram, nggih. Alhamdulillah. Saya ini menjaga muru'ah. Saya ceramah kemana-mana, alhamdulillah. Dipanggil Jokowi saya nggak mau. Nggak mau. Lu saestu. Dikandani. Bapak nggak mau. Oh, nama saya Mujib Mudhari. Dipanggil Jokowi. Ya nggak nengok saya.
guyon mawon guyon nggih. Sebelum saya lanjutkan, kita lihat yang sedang lewat dulu. Alhamdulillah duduk. Ya dunya inni ja'altuki jannatan li'a'dai wa sijnan li'awliyai. Selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, hai dunia, ini penceramah kalau belum makan begini misalnya. Mohon maaf, bukan minta, bukan minta, cuman mengingatkan kebaikan saja. Hai dunia, cari Gusti Allah, aku ciptakan engkau sebagai surga bagi musuh-musuhku dan penjara bagi kekasih-kekasihku. Dunia ini surga musuh Allah, penjara kekasih Allah. Sekarang saya mau tanya, siap menjawab? Sanggup menjawab? Ayo jawab. Ini acara alhamdulillah sukses, berhasil walaupun rintik-rintik hujan. Sekarang sudah terang, gitu. Sukses. Kenapa? Karena panitianya kompak, dan juga karena yang jamaah datang, yang penceramah datang. Salah satu nggak datang, gagal acara. Jamaah datang semua. Ini kalau saya hitung ini kurang lebih bangsa 10.000, termasuk yang di dalam tanah, termasuk yang jin-jin, pendamping-pendamping, korin-korin, khotam-khotam. Sampai ini tiap orang ada korinnya. Dia betul. Belum yang malaikat menyaksikan, belum yang jin-jin yang banyak makhluk selain manusia di sini banyak. Kiai-kiai yang bisa melihat, terutama yang sering pakai celak sifat mata, bisa melihat. Saya juga bisa melihat. Masyaallah. Ada yang ngipas-ngipas, padahal gerimis kok ngipas-ngipas. Ada yang main HP, ada yang ngerokok, ada yang silite gatel. Banyak makhluk ini. Jamaah penuh, full, alhamdulillah. Penceramah gak ada yang datang, gagal acara. Atau sebaliknya, penceramah datang semua, jamaah langka. Ya persis orang gila. Penceramah sama siapa dia? Sebagai penceramah ingin bertanya kepada jamaah, siap menjawab? Siap menjawab? Ingin menjadi kekasih Allah atau musuh Allah? Musuh Allah atau kekasih Allah? Kalau ingin menjadi kekasih Allah, jadikan dunia ini sebagai penjara bagi kita semua. Di dalam dunia penjara ada rule of the game, aturan main. Ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ada sunnah, ada mustahabah, ada makruh, ada mubah. Iku kabeh kudu diugemi. Sing halal monggo, gimana? Sing haram ojo. Sing wajib harus, mau nggak mau harus, terutama fardu ain, kewajiban individual. Sholat 5 waktu contohnya. Yang mengaku muslim atau muslimah, orang Islam laki atau perempuan, tua, muda, besar, kecil, pejabat rakyat, jenderal, kopral, orang kota, orang kampung, yang mengaku beragama Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu. Mau tidak mau harus mau. Bahasa Inggrisnya diet, entar diet, kudu diet. Terus bahasa Inggris kuningan. Gelem ora gelem kudu gelem, ini yang wajib. Yang haram jauhkan sebisa mungkin. Yang sunnah perhatikan. Tuh, insya Allah jadi kekasih Gusti Allah. Amin. Makanya saya lihat kenapa kiai-kiai itu kok hidupnya makmur, padahal ya kerja enggak, gimana? Jadi pegawai yang enggak, dari DPR yang enggak. Saya itu kerja apa sih? Menteri enggak, gubernur enggak, lurah enggak, DPR enggak, enggak punya penghasilan tetap. Tapi alhamdulillah anak itu
Ibu-ibu kecewa, berarti udah nikah dia kata. Anak kula dadi wong kabeh. Ora harus dadi kethek. Maksudnya alhamdulillah pada berhasil, dan anak saya wajibkan mondok. Saya wajibkan. Jadi orang tua jangan kalah sama anak, terutama yang nyantri-nyantri nanti ini. Kalau ke kampung nanti, pulang kampung ke daerah masing-masing, nikah, punya anak, anaknya wajibkan untuk mondok. Siap? Saya tegas dengan anak saya bilangin, pokoknya kalau kau mondok berapa tahun pun saya akan biayai. Kalau nggak mau mondok, saya pecat jadi anak. Ya takut anak begitu. Jangan orang tua ngikutin anak. Pak beliin HP, dibeliin HP. Pak beliin motor. Ya rusak nanti. Sebab pendidikan yang tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang negatif secara global itu adalah pesantren. Madrasah masih bisa, pulang pergi. Sekolah umum apalagi, kalau pondok pesantren, insya Allah. Oke, Khazinatul Asrar punya pondok kan. Dan saya jamin yang mondok di Kiai Haji Khazinatul Asrar, saya jamin pada pinter semua. Lamun ora pinter arane goblok. Barokah, saya lulusan pondok saya. Lulusan pondok. Paling taat sama kiai, walaupun kadang-kadang saya rada bandel, tapi dengan kiai paling taat saya. Makanya alhamdulillah di masyarakat dipanggil kiai. Ya lumayan mampu kiai. Tinimbangane kiai mampu. Nah teman saya itu kiai, ini santri-santri dengerin ya. Dengerin ya. Yeah. Teman saya waktu di pondok itu alfiah apal. Apalagi yang dibawa alfiah, yang utamimah, yang imriti, yang kailani, yang jurumi, yang lotok di orang alfiah aja apa. Paham juga, bukan hanya apal. Fikihnya mantep, bahasa Arabnya top, riyadhahnya udah kayak wali. Kalau malam tahajud wirid tasbihnya itu sampai sering putus. Paginya puasa sampai sore, kemudian nggak lupa dengan yang namanya Quran. Hampir setiap minggu sekali khatam. Tapi kerjanya bantah kiai, nggak berkah. Begitu lulus pondok, nggak jadi kiai, tapi jadi tukang kayu. Makanya setiap ketemu saya ini, teman saya nangis. Ya Allah Kang, kurang ngira awakmu biyen bandel kok saiki dadi kiai. Sementara dia yang soleh banget tapi bantah kiai masalahnya ini. Kiai itu doanya kabul. Halo? Halo? Masih hidup semua kan? Tak tunggal dawa umure. Nggih, sehat awake. Kabul dongane. Akeh duite. Bagian duitnya duit banter banget, amin. Sebab ada kaidah sufiah ngeten. Yang hafal silahkan lanjutkan ya. Ada kaidah sufiah. Ya. Kaidah atau kaidah. Bahasa kita kaidah atau kaidah sufiah. Yang hafal teruskan, monggo, nggih. Kaidah sufiah itu mengatakan innalillahi, mati boleh. Itu bukan kaidah sufiah. Kali itu nanya panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kalimatut tarji'. Tarji'. Bahwasanya kami milik Allah dan kepadanya kita semua akan kembali. Itu pada kata-kata raji'un itu. Itu di Quran ada, di hadis ada. Kalau ini kaidah sufiah, nanya pendek. Ya. Inna lillahi ibadan idza aradu arada. Ini rada jero niki. Inna lillahi ibadan idza aradu arada.
Monggo diwaos sareng-sareng nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Nanya pendek ya. Itu kan itu kan tansibul isma tarful khobar. Nah ini isimnya di belakangkan karena khobarnya adalah jar majrur. Innalillahi. Pendek nanya. Ya. Innalillahi wa innalillahi ibadan idza arada. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba, kawula-kawula. Lamun kawulane niku berkehendak, duwe keinginan, gadah pikarep, Gusti Allah nuruti. Idza arada. Ini kalau apa Bu? Bu? Sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba. Jika hamba-hamba itu berkehendak, maka Allah turuti kehendaknya. Idza arada. Itulah ulama-ulama, wali-wali, sayyid-sayyid, syarif-syarif, para alim, para arif. Wong alim itu siapa sih? Alim meningkat lagi menjadi arif. Kalau alim menguasai ilmu agama. Kalau arif di samping menguasai ilmu agama, dia menemani para murid-muridnya, para jamaahnya, membimbing, murabbi itu. Makanya dikatakan begini, al-alimu man yadulluka 'alat thariq wal 'arifu man yashabuka fit thariq. Orang alim itu adalah orang yang menunjukkan kepadamu tentang jalan kebenaran. Sedangkan orang yang arif, man yashabuka fit thariq, yaitu orang yang selalu menemanimu di dalam jalan kebenaran itu, pembimbing umat. Kalau sudah ceramah mah gampang, nggih. Ceramah gampang, kursus seminggu bisa jadi penceramah, tapi jadi arif, jadi murabbi itu yang sulit. Makanya kiai yang punya pesantren itu nggak sembarangan. Kiai punya pesantren itu jangan dilawan, tirakatnya seumur hidup. Susah terus, cuman kan pura-pura ketawa. Dia mikirin santri. Betul nggak? Betul aja biar cepat lah. Ya seperti saya juga ini kan mikir nanti bagaimana, tapi ya jangan terlalu dipikirkan. Semua adalah ditakdirkan Gusti Allah. Sudah diatur semua masalah rezeki tenang. Jangankan yang punya pekerjaan tetap, jangankan yang punya lahan pertanian, jangankan yang punya perdagangan, jangankan yang menjadi pejabat negara, jangankan kita orang yang waras, orang gila itu dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong diperhatikan orang gila itu. Orang gila itu tidak ada yang stres. Tenang hidupnya, cengar-cengir. Langkah pikirannya. Tapi kan rezekinya ada, gimana? Narapidana, ayo, saya mau tanya, kerja enggak? Narapidana yang di penjara itu loh, ya, narapidana bahasa anunya apa sih? Tahanan di penjara itu, orang yang di penjara kan kerja ya enggak, tapi rezeki kan mengalir terus. Jadi kalau bapak ibu pengen nggak kerja makan terus, silakan masuk. Masalah rizki tenang saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada makhluk yang melata, merangkak, berjalan di permukaan bumi kecuali
rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk, jangan khawatir. Yang penting kita berikhtiar, berusaha, berdoa. Pun tugas kula panjenengan sami nggih. Niku mawon pun. Ikhtiar, ibadah, doa, udah beres. Jangan dipikirkan, tapi dihayati, dijalankan dengan baik, disyukuri. Dalam keadaan apapun seringlah mengucap hamdalah atau tahmid alhamdulillah. Dalam suka alhamdulillah, dalam duka alhamdulillah. Jangan menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah. Ajang Rasulullah, jangan mengadu kecuali kepada Allah. Ridho dengan pembagian Tuhan, qanaah, syukur lan sabar, insya Allah tentrem dunyane lan selamat akhirate. Allahumma. Mati juga itu jangan dipikirkan, tapi persiapkan bekal menuju kematian. Ini sekarang katanya sudah mulai ada lagi virus COVID-19 jilid 2. COVID Corona jilid 2. Kalau saya sampaikan kepada teman-teman dan jamaah saya di Jakarta, jawabannya adalah bodoh amat. Mau kopat, mau covid, mau corona, mau Corolla, mau Toyota, jangan khawatir. Virus tidak mematikan. Jangankan terkena virus, tertabrak kereta pun kalau belum ajalnya nggak mati kok. Gini. Orang itu kalau masih hidup maka nggak mati. Loh saya itu gimana? Berarti kalau mati artinya sudah tidak hidup. Ajal itu loh ajal. Kalau sudah sampai ajalnya gak pakai sakit pasti mati. Kalau belum sampai ajalnya sakit-sakitnya bertahun-tahun gak mati-mati. Sebab al-mautu mas'alatun ghaibiyah cari wong Arab. Al-mautu utawi mati iku mas'alatun perkara ghaibiyatun kang bangsa gaib, misterius, problem, nggak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak. Nggih mboten? Sing nom-nom aja mentelengi aku. Bisa jadi besok. Tapi saya doakan yang muda-muda melihat saya dan mendengarkan ceramah saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu, memang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar, nggak sakit nggak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun, nggak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi memedi. Wong Islam ora sholat 5 waktu. Itu artinya kan zalim dumateng Gusti. Hak Allah gak dipenuhi tapi hak dia tidak dipenuhi terus, curang namanya. Hak ipun Gusti Allah apa sih? Gak banyak. Allah gak minta rizki, malah Allah yang memberikan rizki. Allah gak minta materi, Allah yang memberikan materi. Allah gak minta dunia, Allah yang memberikan dunia. Allah minta supaya kita itu menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Itu aja kok. Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan apapun dan siapapun. Gimana? Itu hak Allah deh. Ada orang ngaku Islam, sholat 5 waktu enggak. Zuhur lewat, asar lepas, maghrib lupa, isya ketiduran, subuh kesiangan. Boro-boro duha, tahajud, hajat, istikharah, tasbih, awabin dan sebagainya. 5 waktu ditinggal, puasa Ramadan gak dikerjakan, zalim pada Allah. Dengan tetangganya juga hasut, iri hati, dengki. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga bikin rumah tingkat, dia masuk rumah sakit ruang ICU. Tetangga berangkat haji sekeluarga, mati itu orang, dipikirin.
Allah zalim, kepada sesama juga zalim. Langkah sangune, gak punya bekal sama sekali, tahu-tahu mati, nekat itu orang namanya. Lapor Pak Kiai, Pak anggota dewan, Pakku, ada Pakku, Lurah, Boten, Pak RW, Masya Allah Pak RW, lapor Pak RW. Ini yang hadir di sini saya lihat dari segi wajah dan performa penampilan ini, wajah-wajah yang sudah cukup bekal. Monggo. Ya kalau mau duluan gitu. Ini jujur nggih, jujur nggih, jujur nggih. Tolong dijawab pertanyaan saya. Sudah siap mati apa belum? Burung kok kenceng. Sudah siap mati apa belum? Yang sudah siap ngacung. Oh, ini bahaya ini begini. Harusnya siap betul loh. Nggih. Siap nggih? Siap mati apa belum? Pokoknya siap gak siap, kalau datang ajalnya mati. Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Seperti yang sekarang kita hauli itu kan sudah duluan meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan bekalnya cukup, sangune cekap nggih. Lamun sangune kurang, untung ono acara haul. Ini loh orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah top, markotop, mantul, mantap betul, lubis luar biasa, mantul lubis. Wong NU ini kan luar biasa. Makanya ada hadis ngeten bunyinya. Saya sampaikan redaksi Arabnya biar pantas disebut kiai. Ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidunubiha wa takhruju min quburiha la dunuba 'alaiha yumahhasu anha biistighfaril mu'minina laha. Umatku ini umat yang dirahmati, kata Nabi, disayangi dening Gusti Allah. Alhamdulillah, disayangi. Nanti acara selesai tetap di sini apa pulang? Sampai rumah ya, sebelum masuk ke kamar atau sebelum sholat duhur nanti wudhu dulu, habis wudhu ngaca ngilu. Oke, ada kaca kan di rumah? Diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajahnya dilihat. Masya Allah, wajah model begini kok disayang oleh Allah, diperhatikan dengan Kanjeng Rasul. Wong bandengan nih, wajah kayak begini disayang dening Gusti Allah, bakal disafaati dengan Kanjeng Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ora untung? Nggih mboten? Ane wong Arab-Arab gagah, tinggi, gede, putih, sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Nggih mboten? Nggih mboten? Makanya kadang-kadang terkecoh kita ini, kadang-kadang waduh orang Arab keturunan Nabi itu, padahal belum tentu. Tidak semua Arab itu sayyid, tapi kalau sayyid syarif pasti Arab, betul loh. Ini paham betul? Paham betul? Nggih. Tidak semua Arab itu sayyid, tapi sayyid pasti Arab. Sayyid pasti Arab, keturunan Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul. Tapi tidak semua Arab itu sayyid. Itu. Analognya begini, garam itu pasti asin, tapi rasa asin belum tentu. Loh kok bisa? Sebab upil juga asin. Ben gampang itu loh. Sayyid pasti Arab, tapi Arab belum tentu sayyid.
Sebab ada Arab yang bukan keturunan Nabi. Mungkin ada keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Ada yang keturunan dari, bahkan mungkin dari Fir'aun. Neng rata-rata orang Pantura ini rata-rata insya Allah lamun dicek silsilahnya itu rata-rata keturunannya Wali Songo. Amin. Tapi nasab nggak usah diurusin nasab, yang penting nasib. Gimana? Nasab untuk apa sih? Walaupun anak Nabi kalau Kanan neraka, walaupun anaknya orang kafir kalau Nabi Ibrahim jadi Rasul, jadi Nabi. Gimana? Nggak penting nasab, yang penting nasib. Yang nasabnya bagus pertahankan, yang nasabnya kurang baik mulai bikin nasab untuk masuk di pondok pesantren. Nanti kan anaknya jadi anak-anak yang baik, semua keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Jadi kembali lagi bahwa mati tidak perlu dirisaukan, tapi dipersiapkan bekal menuju kematian. Ya, supaya cukup bekal, walaupun nggak banyak, yang penting cukup. Seandainya nggak cukup, untung ada orang-orang mukmin yang selalu mendoakan yang telah meninggal dunia. Seperti acara tahlil 3 hari. Wonten mboten ten mriki? 7 dina. Wonten nggih? 40 dina. Wonten. Nyatus mendak aranin apa? Hal. Mendak ingkang kaping 11. Berarti wis 11 tahun nggih. Untung ada ini. Nabi kan katakan ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidhunubiha wa takhruju min quburiha la dhunuba 'alaiha yumahhasu anha biistighfaril mu'minina laha. Umatku iki umat sing dipun rahmati dening Gusti Allah. Ketika masuk kuburan banyak bawa dosa. Dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan puasa Ramadan, dosa ora zakat, dosa ora gelem sedekah, dosa wis duit akeh gak gelem kaji, gak gelem umroh, dosa gak nyantuni anak yatim, dosa membiarkan janda-janda miskin, dosa kepada tetangga, dosa banyak. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Nanti di hari kiamat jari kanjeng Nabi wa takhruju min kuburiha la dunuba 'alaiha. Nanti ketika keluar dari kuburannya gak ada dosa sama sekali, dihapus dening Gusti Allah. Yumahhasu anha. Dengan apa? Berkat apa? Istighfaril mu'minina laha. Dengan berkat istighfare wong-wong mukmin sing tesih gesang dumateng panjenenganipun sedaya. Dan jangan mau pun tahlil dereng, pun mau surat ikhlas dereng, pun tahmid dereng, pun zikir dereng, kangge sedaya almarhumah nggih, sampun nggih. Nah itu dihapus dosanya. Akhirnya ada yang kalau begitu ya nggak usah mempeng ibadah. Ya kalau itu diterima, kalau enggak. Ini masalahnya. Kadang-kadang apa orang NU ini kadang-kadang sholat aras-aras tahlil demen sregep. Teng Jakarta ngoten niku, nggak pernah ke masjid tapi kalau ada orang mati paling ngarep paling depan itu. Mangkatnya diisi. Mulai keri bungkusi berkas sih. Hitung Jakarta ngoten niku insyaallah wong kene Pak lebih parah mungkin. Lo ke masjid enggak kok tahlil ya? Ya enggak masalah sih. Cuman supaya doa kita dikabul harus sholat. Sholat itu tolak ukur kok. Tolak ukur. Nggih mboten? Sholat 5 waktu nggih. Perintahnya tegas. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat 5 waktu dirangkum hanya dalam 1 ayat.
Surat apa ini ya? Al-Isra. Ayat piro ini? Pokoknya ada dalam surat Al-Isra, dalam Quran ada. Ayatnya silahkan cari sendiri. Nanti kalau saya sebut ayatnya, males buka surat Al-Isra-nya. Di samping itu saya lupa ayat berapa. Pokoknya ada. Sholat 5 waktu dirangkum satu ayat saja. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. 5 waktu sudah. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari zuhur asar. Ila ghasaqil laili, sampai datang gelapnya malam maghrib isya. Wa qur'anal fajri, dan Quran fajar itu subuh. Subuh itu disebut Quran fajar. Ada yang mengatakan, kenapa subuh disebut Quran fajar? Karena sholat subuh itu sholat yang luar biasa. Jangankan yang fardunya 2 rakaat saja khairun minad dunya wa ma fiha. Dan rata-rata Nabi itu kalau baca surat setelah Fatihah di dalam surat subuh itu rata-rata suratnya panjang. Ini sudah 2 rakaat kok, kul ya. Ya perang menit itu. Tapi juga jangan terlalu panjang. Habis Fatihah Al-Baqarah sampai selesai, ya kapan kelarnya? Ya paling enggak ya sabihisma, ya hal ataka hadul usia, atau wasama idzatil buruj wasama'i wat tariq, atau wasyamsi wadduhaha karo wadduha. Ngoten. Tambah kunut, ten mriki kunut mboten? Kalau enggak kunut saya enggak mau lagi diundang ke Tegal. Kunut mboten? Alhamdulillah. Kalau perlu tambah nazilah, diwalik tangane, doa tolak balak juga, nggih. Saya niku Allahumma adfa'an al-bala wal munkar wal fahsya wal syada'id wal zalazil wal awal wal qahta wat ta'un wal amradul qatilah, begitu seterusnya. Insyaallah barokah. Amin. Sunnah itu kalau nazilah. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran fajar itu sangat disaksikan. Salat subuh itu disaksikan. Bukan berarti yang selain subuh enggak disaksikan, bukan begitu. Tapi kenapa disebut Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda? Sebab ketika kita sholat subuh, malaikat penjaga malam itu belum pulang, penjaga siang sudah datang. Lita'aqu bil malaikah, karena desak-desakannya malaikat itu. Jadi umpama yang malam ini 100 malaikat, siang 100, berarti gabung di 200 yang menyaksikan. Beda dengan sholat yang lain. Belum lagi masalah tentang perintah Allah supaya kita menyuruh dan mengingatkan keluarga tentang sholat. Dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kendor kabeh. Kira-kira ceramah sampai jam berapa? Jam setunggal, nggih? Oke? Ya, setahun sekali kok. Setunggal, nggih? Napa setengah kali? Siap setengah kali? Sanggup? Janji? Lanjut? Oke? Bener? Silahkan saya pulang duluan. Wa'mur ahlaka bis salati. Ayo perintahkan keluargamu untuk sholat. Bapak-bapak jangan maunya ke surga sendiri, istri gak diperhatikan, anak gak diperhatikan. Juga begitu ibu-ibu, ingatkan suaminya dan putra-putrinya agar tetap menjalankan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah atas perintah sholat itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak menuntutmu tentang rizki, bahkan kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, lan pungkasan ingkang sae iku kanggo wong-wong ingkang bertakwa. Ada cerita nih, boleh saya bercerita? Angsal boten? Ada keluarga kecil di Arab Saudi.
Ini keluarga, alhamdulillah keluarga yang menjadi keluarga percontohan. Kehidupannya miskin. Datang malam setelah Isya, anak-anaknya belum pada makan. Oleh ibunya dibujuk itu anak supaya tidur. Tertidurlah tuh anak-anak dalam keadaan lapar belum makan. Ayahnya keluar rumah mencari nafkah. Begitu pulang gak dapat apa-apa. Tapi bapaknya ini nanya kepada istrinya, Bu, anak-anak sudah pada sholat belum? Bang, jangankan sholat Pak, makan aja belum Pak. Nah sekarang mana? Pada tidur Pak. Coba bangunkan sekarang, suruh sholat Isya. Kasihan Pak, mereka belum pada makan, takut nanti pada nangis. Gak apa-apa, perintah sholat sekarang, bangunkan supaya mereka sholat Isya. Masalah rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami disuruh untuk menyuruh anak-anak dan keluarga untuk mendirikan sholat. Dan Allah tidak minta rezeki, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dibangunkan itu anaknya dan disuruh sholat Isya. Mereka semua sholat Isya berjamaah. Selesai sholat Isya, datang tetangga sebelah ngetok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetangga itu bawa nampan, isinya nasi kapsah lahem. Kapsah lahem, kapsah itu ya nasi kapsah. Kapsah, kapsah itu ya kapsah. Jualan bonggol. Warnanya kapsah. Pun titiangnya. Iki sega kapsah sega ya. Kapsah itu berasnya beras basmati yang gede-gede panjang-panjang itu. Ya. Kapsah lahem, lahem itu daging kambing. Kapsah lahem. Senampan besar. Bapak yang kepala keluarga tadi bertanya kepada tetangganya yang membawa hadiah makanan. Ada apa Bapak kok tahu-tahu malam ini tumben Bapak membawa makanan? Hidangan nasi kapsah lahem di nampan besar seperti ini. Itu tetangganya bilang, tadi saya kedatangan tamu terhormat, saya siapkan nasi kapsah untuk beliau dan pengawalnya. Terjadi cekcok dan dia mengatakan, apa itu tamu? Saya tidak akan makan masakan keluarga kamu. Dan kemudian meninggalkan tempat saya, kata tetangganya. Dan saya berjanji, saya akan membawa makanan nasi kapsah lahem ini, saya langkahkan kaki saya, dan di mana saya berhenti langkah kaki saya, itulah yang akan saya beri. Berhenti langkah kakinya di depan rumah bapak yang anak-anaknya baru banget menyelesaikan sholat Isya berjamaah. Langsung makan semua keluarganya dalam keadaan kenyang semua sudah, dan bapaknya kemudian keluar rumah dan berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin boleh, karena doa juga ini ya. Nggih. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah. Kalau sampai diikuti kok mencari Inggris. Allah boleh, amin boleh, terserah. Rabbi ja'alni muqimas salat, oh Tuhanku jadikan aku termasuk orang yang mendirikan salat, juga demikian dzurriyyahku, keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, oh Tuhan kami terimalah doaku ini. Rabbi ja'alni, pertama Nabi Ibrahim mengucapkan Rabbi, Tuhanku, tapi akhirnya Rabbana karena mencakup keluarganya. Tuh, ini sastra Arab itu, Rabbi kemudian Rabbana, sama juga Rabbana ghufirli. Loh, Rabb, maka akan aku beri apa-apa yang lebih utama yang aku berikan kepada orang yang hanya meminta saja. Ulama menyimpulkan al-dzikru afdalu minad doa. Zikir itu lebih utama daripada doa. Doa saja sudah bagus, apalagi zikir.
Kalau kita kan minta melulu, jarang zikir. Ibarat jadi karyawan nuntut terus, kerjaan nggak beres. Nek kerjaan beres, nggih. Jadi karyawan kantor buka jam 7, jam 6 sudah datang dia. Nyapu, ngelap, ngepel. Pulang jam 4, maghrib masih di kantor. Dia sholat, di situ dia azan, dia pujian, dia qomat, dia imam, dia makmum, sendirian dia. Bos yang punya karyawan seperti itu, memperhatikan sekali dia, dan akan diangkat sebagai karyawan tetap, walaupun selama ini kan honorer atau outsourcing. Diangkat, jadi kalau perlu dijadikan direktur utama. Coba ini jadi karyawan, kantor buka jam 7, jam 9 baru nongol, tutup jam 4, jam 3 sudah di rumah, dipecat bisa. Kulo panjenengan sami kawulane Gusti Allah nggih ngoten niku. Kalau kita penuhi hak Allah dengan yang wajibnya rapi, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, Gusti Allah akan turun tangan membela kita semuanya, dan akan memberikan hal-hal yang tidak diberikan kepada orang yang hanya minta-minta saja. Zikir itu ya zikir, doa itu ya doa. Doa itu minta untuk kita. Kalau zikir itu nggak ada permintaan, tapi hanya untuk Allah nyebut. Contohnya ngeten. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil tauhid la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Itu nggak ada muatan minta, namanya zikir. Monggo. Subhanallah wala ilaha Allahu akbar wala illa bil'ali. Atau dibaca dengan bacaan Pak Arifin Ilham ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. Monggo. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah artinya apa? Nggih? Artinya apa? Maha suci Allah. Arane tasbih. Ada muatan minta nggak di situ? Nggak ada. Itu namanya zikir. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Namanya hamdalah atau tahmid. Ada muatan minta nggak di situ? Nggak ada. Itu namanya zikir. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan. Itu namanya tahlil atau tauhid. Ada muatan doa nggak di situ? Tidak ada. Itu namanya zikir. Allahu akbar artinya Allah maha besar. Namanya takbir. Ada muatan doa nggak? Tidak ada. Itu namanya zikir. Lebih utama daripada minta. Makanya wali-wali itu kan lamun jaluk izin malu, ya hanya zikir saja. Itu yang diberikan lebih banyak daripada yang hanya minta. Ngerti belum? Gimana? Kalau orang awam rata-rata kan mintanya juga minta yang kecil-kecil, yang jam. Ya Allah, ibu-ibu kan doanya, ya Allah kredit panci dereng lunas Gusti, panci tok. Bapak-bapak motor dereng lunas Gusti, motor tok. Coba tiap hari membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 30 kali minimal. Itu kita ditulis oleh Allah termasuk minaz zakirin, termasuk orang-orang yang ahli zikir. Makmur rezekinya, berkah hidupnya, sehat badannya, panjang umurnya, diijabah doa-doanya 30 kali. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Begitu terus. Kok pada diam semua? Alhamdulillah. Ini penting zikir itu. Wadzakirin Allah
الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang-orang yang zikir laki-laki dan juga yang orang yang perempuan yang pada zikir itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan pahala yang sangat banyak, balasan di dunia dan juga nanti di akhirat. Allahumma makanya rajin nyebut zikir nih loh, nyebut nggih rajin zikir, rajin sholawat, rajin nyebut barokah. Ini tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah sering mengadakan acara doa untuk ahli kubur, amwatul muslimin, sering haul, sering sholawatan. Itu Ahlus Sunnah namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baca sholawat badar, jangan lupa, syukur-syukur khatam. Ini kadang cuma badar cuma sedikit saja, yang sholat salam wahnya saja, terus kalau perlu sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sedino sebengi ping 1000 minimal, berkah rezeki. Gak percaya coba silahkan. Oh mantap, silahkan. Sholat badar itu yang menciptakan ulama Indonesia, bukan ulama Arab. Oh, Indonesia ini ulamanya luar biasa. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Termusi, Masya Allah, Syekh Khalil Bangkalan Madura, Syekh Khotib Sambas, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, Mandailing Natal, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki. Indonesia semua pernah mukim di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi, luar biasa. Dan yang wafat di Mekah pun orang Indonesia, ulamanya luar biasa. Termasuk yang di benda pesantren Al-Hikmah, Kiai Masrur meninggal di Mekah, dimakamkan di Ma'la. Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Maimun Zubair. Makanya orang itu meninggal dunia bagaimana kebiasaan waktu hidup, ngerti lho? Cari Kanjeng Nabi, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu nanti akan meninggal dunia bagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Biasa sholat insya Allah meninggal dalam keadaan sholat. Biasa ngaji meninggal dalam keadaan ngaji. Biasa baca Quran meninggal dalam keadaan baca Quran. Biasa iktikaf di masjid meninggal dalam keadaan iktikaf di masjid. Biasa mancing, wonten sing mancing wonten. Orang yang mancing itu dijamin nggak bakal bisa maju. Biasa main kartu, keplek. Nah, sekarang sudah online judinya ini masalahnya. Slot. Orang-orang lain pada sholawatan, nih kadang-kadang anak remaja slot-slotan. Hati-hati. Biasa mendengarkan ceramah, insya Allah meninggal dalam keadaan mendengarkan ceramah. Terutama yang pada ngantuk itu sudah dilus-lus malaikat. Iki wis mateng kayak gini. Untung malaikat tuh orang iseng. Nek malaikat iseng lagi nggak ada kerjaan, oh ini sing ngaji ngantuk-ngantuk tak pateni. Boten niku. Bagaimana kebiasaan waktu hidup? Mbah Maimun Zubair setiap tahun berangkat haji kecuali tahun 2017, hanya setahun nggak berangkat, ada halangan. Wafat di Mekah musim haji, dimakamkan di Maklah. Masya Allah. Bu, ayo bu, jaga Ahlus Sunnah wal lestarikan haul terus. Ini bukan tradisi. Kalau tradisi itu kan nggak ada kaitan dengan syariat. Kalau selagi ada dasarnya dari syariat, berarti itu adalah masyru', disyariatkan haul.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baru masuk masalah haul ini. Jadi ceramah saya dari awal baru sampai itu mukaddimah baru. Mukaddimah baru masuk haul ini. Asal kuat mendengarkan saja. Dan yang panitia kuat nanggung, aku kan jalan terus nih. Bukan minta, bukan. Tapi panitia cerdas kan paham dengan bahasa isyarat sih. Alhamdulillah. Ini saudara jaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin kulla haulin, adalah baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW selalu ziarah ke syuhada Uhud setiap tahun kulla haulin. Nah dari sinilah ulama membuat acara haul walaupun caranya beda. Kalau Nabi nggak ada tabligh akbar begini, enggak. Ziarahnya iya, berarti tabligh akbar itu bid'ah, tapi bid'ah yang tidak dilarang, sebab nggak bertentangan dengan agama. Yang bertentangan itu yang dilarang. Ziarah kubur, bikin panggung, dangdutan di kubur dikeplai gitu, dicekik jadi jenazah semua. Ini kan baik semua. Sambutan tokoh bagus nggak? Membaca ayat Quran bagus nggak? Tahlil bagus nggak? Ceramah lebih bagus. Jadi harus ada haul, itu harus ada penceramahnya. Kalau nggak ada, ini menyalahi adat namanya. Jadi harus ada. Apalagi saya ini kan ke daerah sini udah sering, Pak, alhamdulillah. Dari Mbah Semedo, Mbah Panggung sampai ke Dibung, sampai ke Bojong, sampai ke Viptolip, haul, sampai ke Cikura, sampai Talang sana itu, Giren. Belum yang Brebesnya sampai ke, ya pokoknya hampir semua, Losari sampai kemari, Margadana. Nah, terus ya udah, saya ini penceramah dari kecil sudah ceramah, bahkan lahir langsung ceramah saya. Ya koek-koek sih ya. Jadi penceramah kawakan, alhamdulillah ya. Walaupun sudah nggak muda saya, tapi saya belum merasa tua. Doakan biar panjang umur, sehat dan istiqomah. Amin ya robbal. Bahkan ke Thailand pernah saya ceramah di Masjid Agung Patani Thailand pernah, di Malaysia pernah, di Singapura, di Brunei, bahkan nanti ke Amerika, ke Jepang, Belanda, Australia jika ada yang undang. Jaga ini, ya? Jaga. Nah, sekarang yang tepuk tangan kan orang-orang yang anti aswaja, karena sama-sama aswaja cekcok masalah nasab, sama-sama kunut cekcok nasab. Satu keturunan Wali Songo, satu keturunan Ba'alawi, di medsos, masya Allah. Udah jangan lagi. Gini, intinya gini, tentang masalah yang pada cekcok, Habib, Sayyid, Syarif yang baik ikuti, yang istiqomah ikuti, gimana? Yang mulutnya nggak beres, sehingga ini nyinggung karo ulama-ulama lagi, oh jangan ikuti itu. Umpama di TV kok tahu-tahu ada penceramah yang mulutnya kotor, ya keprot TV ini. Okay. Ikuti yang benar. Kiai juga kalau yang nggak benar jangan diikuti. Kiai ngajari perpecahan, Kiai ngajarin yang nggak benar, jangan ikuti. Habib ngajarin permusuhan, jangan ikuti. Masa ada Habib masih muda kemudian Kiai Nusantara semua, hei anjing, hei babi, nggak benar begitu. Na'udzubillah min, jangan ikuti Kiai Khazinatul Asrar. Dari nama aja saya tahu ayahnya pecinta kitab Khazinatul Asrar. Itu kitab masya Allah tentang Quran, rahasia ayat-ayat Quran, dan saya masih mengamalkan sampai sekarang. 2 ayat terakhir surat Al-Taubah itu sakti, baca 7 kali tiap habis sholat, terutama santri-santri, dan siap dites nanti.
nggak usah pakai puasa, terus bacanya terus 7 kali tiap habis sholat. Insya Allah nggak mempan, ditembak laka-laka, dibecil medicil, jajan orang bayar. Pokoknya tuh in kana dhaifan qawiya wa in kana dhalilan azza wa in kana maghluban intasar atau untusira wa in kana mu'assara yassarallahu fi jami'i atau fi kulli umurihi. Sing maca takut ja'akum itu loh. 2 ayat terakhir At-Taubah ping 7 setiap sholat. Kalau dia seorang yang lemah akan jadi kuat, kalau dia seorang yang hina akan jadi mulia, kalau dia orang yang kalah akan jadi menang, kalau dia ada dalam keadaan sulit, hajatnya, maisahnya, Allah mudahkan semua urusannya. Yang penting istiqomah. Amin. Allahumma. Tentu ya sholawat penting juga, istighfar juga penting. Yang penting istiqomah saja, konsisten, konsekuen. Sholawat gak usah banyak, umpama 100, istighfar 100, sudah. Kemudian bacalah kerjaakum 7 kali tiap habis sholat, cukup itu. Gak usah banyak-banyak yang terlalu overdosis nanti, itu cukup. Sholawat jangan lupa, itu tanda kita mencintai baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi salat Badar, itu tandanya kita adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi bi ahlil badri ya Allah. Monggo sholat. Assalatu wassalamu alaika ya Allahumma sholli wa sallim ala Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala kasetnya habis. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau perlu ibu-ibu semuanya, tua muda besar kecil, apal aqidatul awam. Itu inti Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggih. Syekh Ahmad Al-Marzuqi dibaca dengan lagu para santri. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimida imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi. Mantap ini. Pada apal ya santri? Alhamdulillah.
atau dibaca dengan lagu nenek-nenek di majelis taklim. Lagunya melankolis, jangan ngerok kata itu, ngejazz. Kan tadi agak ngejazz tuh. Ibu-ibu, nenek-nenek pelan-pelan. Kalau terlalu kenceng nanti keselak nanti. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimin ihsani. Atau dibaca dengan lagu nada panggilan jihad, dibarengi dengan hadroh mantap, drum band lebih mantap lagi. Abda'u bismillahi warrahmani reng kereng wa birrahimi daimil ihsani reng kereng. Kalau gitu baca bareng-bareng ibu-ibu terutama nih. Kalau nggak hafal paling tidak tereng-terengnya aja. Siap? Ayo. Abda'u bismillahi warrahmani. Enak banget. Wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali. Gak pakai tereng-tereng yang ini, gak panjang. Li ala akhiril baqi bila tahawuli, ala akhiril baqi bila tahawuli. Ditambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Begitu ya. Oke, oke. Sambil ngepel tangannya ke atas, ya. Siap, siap. Mari. Abda'u bismillahi warrahmani. Ngepelnya nanti Allahu Akbar baru ngepel. Ya, ini ceramah bukan orang kampung begini. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali ala khairil baqi bila tahawuli. Siap-siap. Ala khairil baqi bila tahawuli. Allahu Akbar, Allah Allah. Bentar dulu. Semuanya dong. Sekaligus ya, terapi kesehatan. Yang membaca Allahu Akbar mengangkat tangannya ke atas, saya doakan penyakitnya sembuh. Jantung, liver, paru-paru, asam urat, rematik, encok, kebelimu, jantung, gula, beres insya Allah. Yang tidak mau ngangkat tangannya, saya doakan tangannya tidak bisa diangkat. Siap? Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali ala khairil baqi bila tahawuli. Siap-siap. Ala khairil baqi bila tahawuli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Minum pesan mana ya? Allahu Akbar, Allah Allah. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Sekali deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Penyakitan kabeh. Berkah insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pentingnya kita mendoakan yang telah meninggal dunia supaya nanti dosa-dosa orang-orang yang punya dosa yang ada di kubur nanti di hari kiamat dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, nanti kita meninggal dunia pun didoakan lagi oleh orang-orang yang masih ada di dunia. Orang yang masih hidup. Kalau sekarang rajin mendoakan orang yang meninggal dunia, nanti meninggal dunia didoakan oleh generasi berikutnya. Tapi kalau sekarang tidak mau mendoakan, gak mau haul, nanti meninggal pun dikubur begitu saja seperti kucing, gak didoakan. Nggih mboten? Timbal baliknya kados ngoten. Mugi wonten berkah lan manfaatipun. Atur kawula namung semanten. Monggo kula panjenengan sami maos surah Al-Fatihah nuli ndonga nggih.
mugi-mugi almarhumin almarhumat kuburane kabeh dados raudhah min riyadil jannah, diberikan nikmat di dalam kuburannya sampai nanti hari kiamat akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semua masih hidup mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah, berkah rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya, terkabul cita dan harapannya, ijabah doa-doanya, soleh-solehah keturunannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna babasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jamil muslimin wal mu'minin al ahya minhum wal mayyitin. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa auladina wa talamidatina wahfadhhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Faqihhum fid din wa 'allimhum fil kitab wa hassinhum fil akhlaq. Allahumma ya hayyu ya qayyum laka nusalli wa laka nasum wa bika naq'udu wa bika naqum. Ahyi bi ma'rifatika qulubana waghfir lana bi fadlika dhunubana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka nadhirun ilayna hadirun ladaina qadirun alaina hatta bina ilman wa sam'an wa basara. Farzuqna unsan bika wa haibatan minka wa qumi fika yaqinana wa bika atasamna fa aslih lana fi dinina. Ikuti wa alaika tawakkalna wa alaika tawakkalna wa alaika tawakkalna farzuqna ma yakfina farzuqna ma yakfina farzuqna ma yakfina wa bika luzna fanajjina mimma yu'dhina. Amin. Anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma raddina bi qada'ik wa qanni'na bi 'ata'ik wa alhimna syukra ni'ma'ik waj'alna min awliya